안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Ini lanjutan film The Wig Part 2. Hayo kita mulai. Sohyun mengalami percepatan penuaan dan disarankan untuk kembali dirawat di rumah sakit karena mempertimbangkan mentalnya, ditambah dia tidak ingin bertemu dengan Jihyun. Sohyun lalu meminta Kiseok untuk mencetak foto-foto yang ada di kameranya karena dia ingin melihatnya sekarang juga. Malam itu, dia menjadi tidak bersemangat dan selalu menolak meminum obat. Hanya beberapa yang dia kunyah. Setelah itu, ada hal mengerikan yang terjadi di mana kepalanya benyek dan mengeluarkan banyak pil obat-obatan dari dalam. Anehnya lagi, sekarang dia entah menghilang kemana. Jihyun lalu teringat perkataan Sohyun dulu yang katanya, rambut itu hidup dari kenangan manusia dan dia pun segera bergegas ke suatu tempat. Yang dia lakukan adalah mencari tahu tentang asal dari rambut palsu tersebut yang ternyata diambil dari orang-orang yang sudah mati. Terakhir katanya pemilik pabrik pun meninggal saat pembuatan rambut palsu yang diambil dari seorang yang mengakhiri hidup. Dengar-dengar si pemilik pabrik mempunyai seorang anak perempuan yang sekarang tidak tahu di mana keberadaannya. Cerita berlanjut di rumah sakit. Foto-foto Sohyun yang sudah dicetak Kiseok seakan mengingatkannya kepada seseorang. Kembali ke Jihyun, dia mampir ke pabrik rambut palsu yang sudah tidak beroperasi. Di luar dugaan, di sana dia menemukan seorang gadis dengan kondisi yang tidak stabil sambil berkata sangat ketakutan. Dulu diceritakan sebelumnya, tangan pria bernama Jang ini tertusuk jarum saat dia sedang membuat wig. Putrinya yang menyaksikan hal tersebut mengatakan rambut itu hidup dan mereka seharusnya tidak membuat rambut palsu. Jang menanyakan apakah ini rambut dari orang mati dan tidak tahu dijawab atau tidak. Kelanjutannya, ada gambaran seorang gadis yang dihajar habis-habisan oleh beberapa pemuda. Nah, ternyata gadis itu ada hubungannya dengan Kiseok, di mana dia adalah muridnya dulu. Kiseok dan gadis yang bernama Hiju itu saling menyukai. Suatu hari dia dihajar oleh beberapa orang dan rambutnya pun dipotong entah karena apa. Kebenarannya adalah Hiju adalah laki-laki, tapi walaupun begitu, antara dia dan Kiseok itu saling menyukai. Kiseok sampai membuat patung dengan wajah Hiju yang diakuinya bukan seseorang yang spesial di depan Jihyun. Saat mendengar Kiseok dan Jihyun akan menikah, Hiju kecewa dan mengakhiri hidup. Di momen sekarang, Jihyun lalu membandingkan foto Sohyun dan Hiju yang lama-lama terlihat mirip, apalagi diakui oleh dokter dan temannya yang mengatakan wajah Sohyun semakin berubah. Ternyata benar, semakin kesini Sohyun terlihat seperti Hiju. Hantu Hiju merasuki tubuh Sohyun dan sekarang dia sudah memakai gaun pengantin Jihyun dulu yang lalu menghampiri Kiseok. Dia mengaku Hiju di depan Kiseok dan tentu saja hal ini benar-benar mengagetkan. Kiseok mencoba tenang dan berkomunikasi baik dengannya. Kiseok juga mengaku mencintainya, tapi hal ini sudah tidak memungkinkan untuk mereka. Hiju berteriak mengatakan cinta hanya untuk satu orang dan cinta tidak pernah ragu. Dia pun lalu memeluk dan mengatakan sangat mencintai Kiseok. Di saat seperti ini ada gedoran pintu dan Hiju yang ada di pelukannya pun tiba-tiba menghilang. Sosok Sohyun sendiri terlihat duduk diam dan di tempat lain, Hiju si hantu bucin muncul lagi yang langsung nyosor. Yang ada di depan ternyata adalah Jihyun yang sedang mencoba memaksa masuk. Setelah Jihyun berhasil masuk, pintu tertutup sendiri. Jihyun ingin meneriaki hantu itu untuk menjauhi Kiseok, tapi suaranya tidak keluar. Hantu itu pun menertawai dan mengejeknya. Mereka akhirnya tabuk-tabukan dan Kiseok yang mencoba mencegah tidak sengaja terjatuh ke lantai dasar setelah terdorong oleh hantu tersebut. Hantu itu pun marah dan melampiaskan kekesalannya kepada Jihyun dan melemparnya ke bawah. Masih tidak puas, dia mencekik dan melempar Jihyun, tapi Jihyun berhasil menjambak wignya sampai terlepas. Kiseok dengan sigap menahan badan Sohyun yang berteriak histeris mencari wignya. Dengan segera, Jihyun menyiramkan bensin ke wig tersebut. Seperti ada sesuatu di dalam wig itu dan selagi Jihyun mencari korek, wig setan pun bergerak naik ke atas. Beruntungnya Jihyun tepat waktu dan membakar habis rambut terkutuk itu. Ternyata semuanya belum berakhir. Sohyun mengaku rambutnya terus tumbuh dan karena itulah Jihyun lalu menguncinya di sebuah ruangan. Sohyun sendiri tidak mengerti ada apa dan terus memanggil kakaknya. Dia berkata sangat takut dan memerlukan obatnya. Sohyun pun mengenang masa kecil mereka dulu dan berterima kasih dengan kakaknya. Karena tersentuh, Jihyun lalu membuka ruangan itu dan di matanya yang tampak adalah si setan Hiju. Hal yang menyedihkan adalah sebenarnya itu hanyalah halusinasi semata, tapi Sohyun sudah terlanjur dihabisi Jihyun dengan kameranya sendiri.
Setelah itu ada pesan masuk ke ponsel Ji-hyun dari seorang dokter yang mengatakan bahwa selama ini So-hyun tidak meminum obatnya dan dia lakukan itu semua agar terlihat lebih sehat. Obat itu obat keras yang jika dihentikan maka akan terlihat lebih sehat untuk sementara. Rambutnya juga akan tumbuh yang menunjukkan kemungkinan adanya harapan hidup, tapi sebenarnya jika dihentikan total maka kankernya akan kambuh. Kemungkinan So-hyun melakukan itu semua agar kakaknya tidak mengkhawatirkannya. So-hyun disarankan untuk segera dibawa kembali ke rumah sakit, tapi semuanya sudah terlambat. Ji-hyun sudah keburu parno duluan dan melakukan kesalahan fatal. Ironisnya, adik yang paling disayanginya itu tidak meninggal karena penyakit melainkan di tangannya sendiri. Hal ini yang disesali Ji-hyun dan selamanya, yang tersisa hanyalah kenangan masa kecil mereka. Tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.